Di sini, kami akan memberikan penjelasan tentang materi pergeseran paradigma sosial dengan tema cara pandang terhadap kesehatan mental. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Esther Pishala Limbat dengan NIM 25101084. Saya Injilia Vanessa Kinika Kalang dengan NIM 25101063. Dan nama saya Esra Lempar dengan NIM 25101075. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasannya. Coba perhatikan, kenapa sekarang orang lebih terbuka bicara soal stres atau depresi, bahkan tempat kerja dan sekolah pun sudah mulai menyediakan konseling. Nah, kenapa pandangan masyarakat bisa berubah sedrastis ini? Nah, perubahan besar ini adalah hasil dari apa yang disebut pergeseran paradigma. Apa itu paradigma menurut Thomas Kahn? Secara sederhana, Kahn mengatakan bahwa paradigma adalah kacamata yang dipakai masyarakat atau komunitas ilmiah untuk memahami sebuah isu. Kacamata itu menentukan apa yang dianggap normal, apa yang salah, dan bagaimana solusinya. Kalau kacamata ini sudah buram atau gagal melihat realitas, masyarakat harus menggantinya. Nah, bagaimana kacamata itu berganti dalam isu kesehatan mental? Itu akan dijelaskan oleh Ezra. Oke, kita masuk di perbandingan dua paradigma. Nah, yaitu paradigma lama versus paradigma baru. Nah, betul sekali, kita lihat dua kacamata yang dipakai masyarakat selama ini. Di satu sisi, kita punya paradigma lama. Dalam isu kesehatan mental, paradigma melihatnya sebagai aib, tabu, kelemahan karakter, atau bahkan kurangnya iman. Pandangan ini sangat menghakimi. Orang didorong untuk menyembunyikan penderitaan mereka karena dianggap memalukan keluarga. Dan muncullah paradigma yang baru. Kacamata baru ini melihat masalah mental sebagai isu kesehatan yang sah, sama seperti penyakit fisik lainnya. Ini dipengaruhi biologis, psikologi, dan lingkungan. Solusinya bukan lagi sembunyi, tetapi mencari pertolongan profesional melalui terapi dan dukungan sistem. Nah, perubahan dari aib menjadi sakit yang perlu diobati adalah bukti nyata pergeseran paradigma sosial. Tapi kenapa pergeseran ini bisa terjadi? Dan itu akan dijelaskan oleh Esther. Baiklah, kita masuk kepada alasan dan dampak perubahan. Pergeseran paradigma terjadi karena paradigma lama gagal. Paradigma lama yang menyuruh orang diam tidak mampu menjelaskan mengapa kasus depresi dan penderitaan meluas. Ini yang kami sebut anomali. Kegagalan ini menciptakan krisis. Krisis ini mendorong ilmu pengetahuan dan aktivisme sosial untuk maju. Penelitian baru di bidang neuroscience dan psikologi memberikan solusi yang lebih baik, membuktikan bahwa ini adalah masalah medis. Solusi yang lebih baik inilah yang menggantikan paradigma lama. Lalu, apa dampaknya bagi kita? Dampaknya adalah perubahan total pada cara kita berpikir dan bertindak. Ini mengubah realitas sosial kita. Yang pertama, kita mengubah bahasa kita. Kita berhenti menggunakan istilah menghina. Kita menjadi lebih berempati. Yang kedua, kebijakan berubah. Sekarang ada undang-undang anti-diskriminasi, fasilitas konseling, dan kebijakan yang mendukung kesehatan mental. Dan yang ketiga, hubungan sosial kita membaik karena kita lebih terbuka untuk mendukung satu sama lain tanpa menghakimi. Jadi, pergeseran paradigma di isu kesehatan mental membuat kita menjadi masyarakat yang jauh lebih manusiawi dan sportif. Perubahan paradigma ini terus terjadi di isu sosial lainnya seperti cara kita memandang gender, pendidikan, atau lingkungan hidup. Intinya, kita harus selalu terbuka dan berani mengubah kacamata kita jika cara pandang yang lama sudah tidak relevan lagi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih
sudah menyaksikan. Bye.